Silakan menggunakan kompor oli bekas, tetapi harus diperhatikan untuk keamanannya. Safety-nya sudah saya kasih di video ini. Tuh, jangan sampai posisi kipas blower dimatikan. Dikarenakan nanti posisi kipas blower yang dimatikan itu akan keluar asap dan ini yang beresiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, kembali lagi bersama kami di channel Berkah Kompor Oli Blitar. Nah oke teman-teman, untuk konten kali ini seperti biasanya kita akan tetap ditemani sama ini admin kita ya, ada Mbak Elina. Halo. Nah oke Mbak Elina, di konten hari ini atau pada hari ini kita mau ngapain lagi Mbak E? Nah oke Mas, di konten kali ini saya akan menjelaskan untuk keselamatan pengguna kompor oli bekas Mas. Nah di depan saya ini ada kompor oli bekas yang tipe buat produksi yang apinya fokus ke atas. Nanti kita akan juga untuk kasih cara tutorial cara penyalaannya dan keselamatannya. Oke, jadi teman-teman di rumah, ini nanti Mbak Lina akan memandu ya, bagaimanakah untuk para penonton di rumah yang mungkin menggunakan atau sudah mempunyai kompor bahan bakar oli bekas, itu untuk pengamanannya agar tidak meledak atau dan lain sebagainya, itu nanti akan dikasih tutorialnya sama Mbak Lina. Dan sebelum itu nanti kita juga akan uji coba terlebih dahulu. Ini ada kompor bahan bakar oli bekas. Ini yang tipe super jumbo Mbak ya, yang tipe super jumbo api biru itu fokusnya ke atas. Dan ini sudah lengkap dengan rangka-rangka atau dudukan wajahnya. Jadi kalau teman-teman di rumah mau memasak itu juga sudah sangat bisa Mbak ya. Sangat bisa. Nah oke, ini nanti kita akan coba nyalakan terlebih dahulu kira-kira untuk kompor bahan bakar oli bekasnya bisa nyala atau tidak. Dan nanti kita akan dipandu langsung sama Mbak Elina. Jadi untuk teman-teman yang penasaran untuk nyala apinya seperti apa, tetap tonton dan juga simak video ini sampai selesai. Nah oke Mas, ini untuk tutorial cara penyalanya. Ini kita pakai oli bekas ya Mas. Untuk bahannya itu fleksibel, nanti bisa pakai minyak jelantah juga bisa, solar juga bisa, bensin juga bisa. Nah, ini untuk olinya sedikit aja, jangan kebanyak-banyak. Untuk batas olinya, ini di bawahnya lubang nozzle yang paling bawah Mas. Jangan sampai melebihi. Nanti kalau melebihi bisa keluar dari pipa jalur blowernya. Jadi nanti blowernya cepat rusak. Nah ini teman-teman ya. Lalu untuk teman-teman di rumah nanti kalau semisal menggunakan oli bekas itu saran saya harus diperhatikan teman-teman ya. Jadi ini ada lubang nozzle Ya, di bagian paling bawah. Nah itu jangan sampai melewatinya teman-teman untuk penyalaan awalnya. Itu adalah salah satu keselamatan Mbak ya. Keselamatan dan juga tips agar si kipas blower ini tadi ini tidak cepat rusak. Nanti kalau terbanyakan otomatis akan tumpah dan masuk ke dalam jalur blowernya teman-teman, seperti Mas. itu. Oke, ini kita lanjut kasih kardus secukupnya aja Mas. Untuk kardusnya itu jangan banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan kardus, untuk apinya bisa jadi merah. Nanti untuk awal penyalaan kita harus tunggu di 2 menitan, nunggu apinya merata sama tunggunya panas. Ini kita bakar dulu. Nah ini. Nanti kalau ingin lebih cepat itu bisa pakai bensin. Nah ini teman-teman ya, jadi kertas kardus ini fungsinya sebagai sumbu awalan saja. Untuk teman-teman di rumah, kalau semisal tidak mau menggunakan kertas kardus karena nanti residunya banyak, itu bisa menggunakan kertas tisu. Dan kertas tisu pun itu juga lebih cepat dalam proses penyalaannya, karena untuk terbakarnya kertas tisu itu juga lebih cepat daripada kertas kardus tentunya. Nah, untuk teman-teman di rumah perlu diingat kalau untuk oli bekasnya itu jangan tercampur dengan air Mas. Nanti kalau tercampur dengan air bisa terbakar. Oke, jadi kalau teman-teman di rumah perlu diingat ya untuk oli bekasnya itu jangan sampai tercampur dengan air. Karena nanti kalau oli bekas tercampur dengan air otomatis akan meletup-meletup. Dan itu bahayanya kembali lagi nanti bisa masuk ke dalam ini teman-teman ya, jalur pipa blowernya. Soalnya ini pipa blower itu kan menggunakan listrik teman-teman. Dan takutnya nanti kalau teman-teman di rumah sampai ada campuran airnya bisa ngonslet atau ngaruh di listriknya seperti itu. Nah ini kita sambil diratakan sambil ditunggu. Tenang saja kalau keluar asap seperti ini teman-teman, ini adalah penyalaan awalnya saja. Nanti kalau blowernya dinyalakan untuk apinya sudah api biru, nanti tidak ada asapnya Mas. Tidak ada asapnya. Oke, ini sambil ditunggu sambil kita ratakan. Untuk teman-teman di rumah untuk tutorialnya penyalaannya seperti ini. Ini kita tunggu dulu teman-teman ya.
Nah ini mas untuk gas apinya sudah merata dan tubuhnya panas. Oke lanjut kita nyalakan untuk kipas blowernya mas. Nah ini. Nah ini bisa dilihat ya mas untuk apinya sudah api biru. Ini nanti untuk apinya bisa lebih besar lagi mas. Nah ini teman-teman untuk nyala apinya bisa dilihat masih belum stabil teman-teman, iya, dikarenakan untuk ini penyalaan awal saja teman-teman. Jadi ini tadi untuk tungkunya itu belum begitu panas. Ketika tungku belum begitu panas, untuk ruangannya di dalam tungkunya ini teman-teman itu belum terkumpul ya untuk suhunya. Jadi otomatis untuk nyala apinya belum begitu stabil. Tetapi meskipun belum begitu stabil, untuk nyala apinya tetap seperti ini teman-teman. Biru teman-teman ya. Jadi tidak ada bau yang keluar dari nyala apinya. Tenang saja, untuk kompor bahan bakar oli bekasnya dijamin aman. Nah, ini bisa dilihat ketika semakin lama untuk blower dinyalakan, maka untuk apinya pun semakin stabil juga. Nah, ini kok ada asap yang keluar dari tungkunya itu disebabkan apa, Mbak? Untuk ada asap dari tungkunya ini disebabkan oleh catnya mas. Catnya. Ya ini catnya mau ngelupas jadi ada keluar asap. Oke. Tenang aja mas, nanti kalau kipas blowernya sudah dinyalakan itu tidak ada asap dan apinya pasti api biru. Oke. Nah, ini tadi Saman kan juga menjelaskan Mbak bahwasannya ini kan kita sambil tunggu ya untuk hasil apinya ini maksimal. Ini Saman coba jelaskan untuk safety atau keamanan untuk teman-teman di rumah yang mungkin menggunakan kompor bahan bakar oli bekas seperti ini. Nah oke mas, untuk keamanannya tentunya untuk panjang pipa blowernya ini kita buat lebih panjang di 1 meter biar untuk kipas blowernya itu tidak terkena panasnya. Oke. Lanjut, untuk apinya sudah pasti untuk api biru dan tidak ada keluar asap sama sekali mas. Jadi sangat aman sekali buat memasak atau buat produksi kapasitas besar juga sangat aman. Dan untuk masakannya itu nanti tidak akan pasti bau oli. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi untuk lebih jelasnya ini saya jelaskan teman-teman. Jadi untuk kompor bahan bakar oli bekas yang di Berkah Kompor Oli Blitar ya, produk dari kami, itu kita buat kalau semisal yang super jumbo itu kita lengkapi dengan jalur pipa oli dan juga jalur pipa blower. Ini untuk panjangnya itu kita menggunakan di 1 meteran teman-teman. Kenapa kita pakai di 1 meteran? Dikarenakan kalau nanti kurang dari 1 meter itu sangat berpengaruh di blowernya. Otomatis nanti untuk suhu panas dari si kompornya itu akan masuk ke dalam blowernya teman-teman. Kalau kurang dari 1 meter. Seperti itu ya. Untuk yang catatan untuk yang skala produksi. Lanjut yang kedua untuk safety atau pengamanannya. Jadi ketika kipas blower ini mati teman-teman. Ketika kipas blower mati seperti ini akan keluar asapnya. Jadi kalau teman-teman di rumah mau memasak, khususnya untuk kompor bahan bakar oli bekas dari produk kita, itu jangan sampai posisi kipas blower dimatikan. Dikarenakan nanti posisi kipas blower yang dimatikan itu akan keluar asap dan ini yang beresiko di masakan kalian, seperti itu. Tetapi ketika kipas blower ini dinyalakan, secara gampangnya teman-teman ya, jadi si kipas blower ini kan angin. Angin ini mendorong asap-asap yang ada di tungkunya. Otomatis nanti untuk nyala apinya pun bisa jadi biru seperti ini. Jadi kalau biru seperti ini aman digunakan untuk memasak teman-teman di rumah. Untuk keselamatan yang ketiga yaitu adalah diusahakan teman-teman ya untuk menggunakan kompor bahan bakar oli bekas seperti ini. Ini di outdoor teman-teman ya, jangan di indoor. Maksud di outdoor itu yaitu adalah di luar ruangan seperti itu. Benar Mbak? Oke, benar sekali. Jadi untuk safety atau pengamanan dari kompor bahan bakar oli bekas, khususnya untuk teman-teman ya yang mungkin beli produk dari Berkah Kompor Oli, itu perlu diperhatikan untuk tutorialnya seperti itu tadi. Dan untuk nyala apinya pun ini bisa dilihat api biru merona teman-teman, seperti itu. Masih sangat stabil ya. Ini hanya bermodalkan oli bekas saja. Dan tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Elina bahwasanya untuk bahan bakarnya pun itu tidak harus oli bekas teman-teman. Jadi kalau teman-teman di rumah mau pakai minyak jelantah, pakai solar ataupun pakai oli bekas, oli baru itu bisa. Tetapi yang paling kita rekomendasikan yaitu adalah menggunakan oli bekas. Nah,
Nanti di next video kita akan bikin Mbak ya. Oke. Kita akan bikin untuk perbandingan Ya. antara oli bekas, Tas sama oli bekas. minyak jelantah dan oli bekas. Dari mulai nyala apinya seperti apa, terus nanti efeknya bagaimana di kompornya, dan tentunya nanti kita akan kasih solusi-solusinya juga. Nah, seperti itu. Nah, untuk safety-nya kan sudah saya jelaskan. Untuk Mbak Lina silahkan Mbak ini sama jelaskan untuk fitur-fitur yang ada di kompor bahan bakar oli bekas. Dari mulai ini rangka. Ini kan setahu saya untuk rangka Mbak ya, itu kan tidak ada dari bengkel. Iya. Itu bagaimana Mbak E? Nanti untuk rangkanya ini teman-teman bisa request Mas, untuk requestnya nanti bisa menyesuaikan untuk ukuran media wajahnya teman-teman. Dan ini ukuran rangkanya di 50 cm Mas. Nanti kalau untuk media wajah kurang lebih besar bisa request juga sekalian. Nanti juga bisa request dengan tandon olinya sekalian. Tangki oli juga sangat bisa. Jadi nanti intinya barang sampai tinggal pakai aja Mas. Oke, seperti itu. Jadi untuk standar dari produk berkah kompor oli Blitar itu kalau setiap pembelian kompor super jumbo itu cuma kompornya saja seperti itu Mbak ya, sama blower. Blowernya pakai yang 2 in dan 2 itu in. buatnya itu enggak apa Mas? Nggak besar Mbak ya. Besar, buatnya sama kayak lampu rumah di 50 watt. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk blowernya kita pakai blower keong. Nanti teman-teman di rumah kalau semisal mau pakai blower 3 in, 4 in itu juga sangat bisa. Untuk harga dari kompor bahan bakar oli bekas yang seperti ini itu berapa Mbak? Untuk harganya ini masih ikut harga promo ya Mas, mulai di 1 jutaan aja sudah gratis, kaos juga dari bengkel, garansi di 1 minggu. Dan tentunya ini Mbak ya, saya sedikit mau menyampaikan untuk khusus 20 orang pertama teman-teman ya. Khusus untuk 20 orang pertama nanti akan kasih gratis kaos, dan tentunya nanti untuk harga kita turunkan di 900.000. Ya, itu khusus untuk 20 orang pertama. Jadi buruan saja untuk teman-teman yang mungkin habis nonton video ini langsung saja di pesan. Kalau semisal beruntung ya otomatis untuk Anda termasuk 20 orang itu. Ya, gitu Mbak ya. Kalau semisal sudah ke harga normal, mohon maaf berarti Anda belum beruntung, silakan coba lagi. Oke Mbak Elina, untuk kontennya sekian dulu. Terima kasih sudah mau menemani konten saya pada hari ini dari mulai sampai akhir. Ya, untuk teman-teman di rumah juga terima kasih sudah mau setia menonton channel Berkah Kompor Oli. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga untuk dinyalakan lonceng notifikasinya. Pesannya untuk teman-teman di rumah, silakan menggunakan kompor oli bekas, tetapi harus diperhatikan untuk keamanannya. Safety-nya sudah saya kasih di video ini. Oke, sekian dulu untuk kontennya. Jika ada salah katanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.